Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3, Ibu Rusmini, Eskepnars, STRK PMH. Yang terhormat Bapak Bivit Anggoro Prasetyo Nugroho, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya membuat kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Perkenalkan, saya Dwi Rundani Purwanti, NIM AHE 93 dari tingkat 3B, mahasiswa Prodi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3. Di sini saya akan membawakan pidato dengan bertemakan mengenai sifilis. Sebelumnya nih, pasti ada beberapa yang kurang mengerti ya, ataupun kurang paham nih, ataupun mungkin belum pernah mendengar mengenai apa itu sifilis sebenarnya. Jadi di sini sifilis ini adalah biasa sering dikenal oleh masyarakat umum itu penyakit raja singa. Sifilis merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri spirochete yaitu Treponema pallidum. Jadi di sini angka kejadian sifilis di Indonesia berdasarkan laporan survei terpadu dan biologi perilaku STBP tahun 2011 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terjadi peningkatan angka kejadian sifilis di tahun 2011. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, jadi di sini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga melaporkan bahwa penderita sifilis di Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka 7.055 orang, yang sebagian besar terjadi pada wanita pekerja seks atau WPS, populasi waria, lelaki seks dengan lelaki atau LSL, dan penggunaan nafas suntik atau narkoba secara suntik. Selanjutnya, di sini wanita dan pria yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami sifilis atau terkena penyakit sifilis ini tuh biasanya adalah yang berusia muda, dari kelompok sosial ekonomi rendah, dan memiliki pasangan triple dengan kelompok usia antara 20 sampai 29 tahun yang aktif secara seksual. Nah, selanjutnya di sini nih apa saja sih ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit sifilis. Jadi di sini faktor risiko umumnya yang pertama ada aktivitas seksual tanpa pengaman. Ini tuh yang melibatkan kontak dengan mukosa oral dan genital atau anal, terutama di GBMSM atau gay, bisexual, and other men who have sex with men, atau ini hubungan yang seks dengan pria. Lalu yang kedua di sini, kontak seksual dengan kasus sifilis yang diketahui, misal ada berhubungan dengan yang laki-lakinya terkena sifilis ataupun dengan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, berhubungan seks dengan seseorang dari negara atau wilayah dengan prevalensi sifilis yang tinggi. Misal ada satu perempuan ini yang berhubungan dengan laki-laki yang misal dia dari negara tuh yang lumayan tinggi angka sifilisnya. Jadi kan kita tidak tahu ya, mungkin bisa jadi itu dia tertular atau tidak seperti itu. Lalu yang keempat, lahir dari orang yang didiagnosis dengan sifilis menular pada kehamilan. Jadi yang dia emang punya riwayat dari ibunya itu tuh terkena sifilis saat hamil seseorang ini. Lalu yang kelima, anggota dari populasi yang rentan, ya seperti yang tadi dia dari wilayah yang memiliki sifilis yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam, ini penetrasi vagina. Tes penetrasi penis dan vagina ini merupakan salah satu penyebab umum tertularnya sifilis. Saat melakukan hubungan seksual, bakteri pallidum ini nih yang terdapat di kelamin, bisa di penis ataupun vagina, bisa di laki-laki maupun di perempuan, ini akan menyebar secara langsung karena kan tadi ini tidak menggunakan pengaman seperti itu. Kemudian, apalagi jika cairan orgasmenya ini, cairannya dari si laki-lakinya ini tuh, salah satu pemberita, bisa laki bisa perempuan ini terkena kelenjar getah bening di masing-masingnya. Nah, ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian, bagaimana sih untuk pencegahan sifilisnya? Jadi di sini ada beberapa cara untuk mencegah penyakit sifilis, untuk kita agar terhindar dari penyakit sifilis.
Yang pertama, berhenti melakukan kontak seksual dengan jangka waktu yang lama saja tidak aman. Berhenti untuk melakukan seksual yang dengan tidak menggunakan kondom misalnya. Kemudian yang kedua, hanya melakukan hubungan seksual dengan satu orang. Di sini diharapkan untuk seseorang ini melakukan komitmen, hanya berhubungan dengan seseorang satu orang. Tidak seperti yang tadi, ada yang berhubungan dengan dari dua, ataupun bisa yang dengan laki-laki dengan laki, ataupun bisa juga dari dia yang pertama ini dengan perempuan, tapi soal itu dia ada dengan laki-laki, jika itu kan lebih dari satu orang dan meningkat resiko juga. Yang ketiga, tidak mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang karena sifilis ini juga bisa ditularkan dari tadi yang disebutkan di awal, ditularkan dari nafas suntik. Yang keempat, mengkomunikasikan mengenai riwayat penyakit kelamin yang dialami oleh pasangan saat menikah. Jadi, harus sama-sama jujur, apakah pernah terkena sifilis dengan pasangan atau tidak, ataupun penyakit menular seksual yang lainnya. Yang selanjutnya, sifilis ini bisa yang terjadi pada ibu hamil ini akan mengakibatkan apa saja sih? Yang pertama, akan mengakibatkan keguguran, bahkan bisa juga kematian bayi setelah lahir. Ataupun jika sifilis kongenital ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi bayi. Tapi yang tergantung kembali apakah ibu ini sudah mendapatkan terapi penanganan infeksi ini. Biasanya kalau diketahui saat ANC atau antenatal care ini tuh ketahuan positif itu akan dirujuk dari pihak misal dari puskesmas ini akan dirujuk ke dalam rumah sakit. Nanti situ tuh akan dilakukan pengecekan di rumah sakit dan diberikan penyuntikan untuk penanganan terapi dari sifilis ini. Jadi, jadi sifilis ini merupakan penyakit menular seksual yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, ataupun juga dapat ditularkan dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terkena penyakit ini. Salah satunya adalah dengan berkomitmen hanya berhubungan dengan satu pasangan kita saja. Oleh karena itu, diharapkan untuk para pasangan yang akan menikah melakukan pengecekan kesehatan untuk tahu apakah salah satu pasangan ini yang tertular ataupun tidak dengan penyakit menular ini. Baiklah, demikian pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.